Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga berlimpahlah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang ikhlasan. Jadi kali ini saya akan berceramah tentang ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya, oleh sebab itu sebagai umat muslim harus senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah amalia hati yang ditingkatannya sangat tinggi, berbeda dengan sabar. Ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum tentu ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan orang yang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterima suatu amal. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang mengotorinya. Salat ya salat saja, makan ya makan saja, orang yang pergi saja. Begitupun ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani menjadi petani yang baik, dan seorang penjabat menjadi penjabat yang baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua makhluk akan menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur, seorang petani akan menjadi petani yang baik, dan seorang penjabat akan menjadi penjabat yang baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali manusia yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu dan mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas aja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas. Seperti saat ini, kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal. Bukan begitu sahabat? Ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan. Kita praktikkan ya nanti. Ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu masukkan ke dalam kotak amal. Jangan meraba-raba besarnya uang. Jangan juga diingat-ingat tadi uang lebih kecil ditaruh di atas atau di bawahnya. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.